diubah. Lalu orang Yahudi akan bertanya kepada Muhammadnya, wahai Muhammad, sabar dulu, coba kamu tenangkan dirimu. Lalu orang-orang Yahudi akan bertanya kepada Muhammad nih, wahai Muhammad, kamu mengatakan kitab kami ini sudah diubah-ubah. Standarmu apa? Apakah kau sudah memegang kitab yang asli? Lalu kata Muhammad, enggak, saya dengar dari Tuhanku. Maka di sini logikanya akan terbalik. Kalau kamu berani menuduh orang-orang itu sudah sabar. Kalau kamu sudah berani menuduh bahwasan orang-orang itu sudah mengubah kitabnya, maka kau harus memiliki kitab yang asli. Nah, ini saya tunjukkan. Ini loh yang aslinya. Mana yang asli sekarang? Nggak ada. Jadi ini tuh palsu. Boleh nggak saya berbicara? Silakan. Oke. Silakan. Kita lihat aja saat ini ya. Bagaimana kitab suci yang kalian katakan itu kitab suci ya. Bagaimana dari tahun per tahun dan tahun ya. Dari tahun sekian dan tahun sampai saat ini itu ya sering ditulis pakai tangan manusia ya. Nah, apakah bisa dijamin keaslian dari kitab suci kalian? Yang sering ditulis dari tahun sekian ya, tahun sekian itu berubah lagi ya, di mana tahun berapa itu ya, itu di dalamnya itu tidak ada nama Tuhan di situ ya, tidak ada nama Allah. Tiba-tiba di tahun yang datangnya belakangan itu tahun 2000-an itu atau tahun 70-an gitu ya, sudah ada nama Allah di situ. Ini kan adalah salah satu contoh ya, bahwasanya kitab suci yang kalian maksud itu sering dirubah-rubah. Ya, maka Al-Quran, benarlah kata Al-Quran, saya mengatakan ya, ahli kitab itu menulis kitab itu dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan ya, dengan tujuan untuk menjual, untuk keuntungan. Ada Kang Chang. Assalamualaikum Kang Chang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Kang Chang, tolong dijelaskan sama Dokter Jeki lebih detail, aku masih kurang paham Kang Chan. Perihal apa, Bunda? Tentang ini Kang Chang, para ahli kitab Yahudi dan Nasoro itu menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Tuhan. Itu di tes ada ya? Udah sebentar. Ada. Ada Kang Chang. Di mute. Bentar. Ya. Jadi itu ya Dokter Jaki, itu kita lihat contohnya saat ini ya, teman-teman Kristen Bible kalian itu sering dirubah-rubah kan, itulah satu contohnya ya. Kenapa kata Allah di dalam kitab-kitab kalian itu sudah tidak ada lagi ditemukan, dan sejarah-sejarah yang lainnya Nabi Adam nggak ada lagi ditemukan ya. Tes. Begitu. Iya, ada Kang Chang, ada. Ada ya? Iya. Perihal apa tadi? Alkitab ya? Ya, betul sekali. Jadi selama ini teman-teman Kristen mungkin lupa atau mungkin tidak tahu, sehingga datanglah Al-Quran mengingatkan. Quran mengatakan wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab. Di antara mereka ada yang tidak mengerti Alkitab illa amaniya, kecuali pakai dongeng-dongeng. Wa inhum illa yazunnun, dan mereka hanya pakai prasangka. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Celakalah orang yang telah merubah tangan-tangan mereka dengan kitab-kitab dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaqulu hadza min indillah. Kemudian mereka katakan ini adalah firman Allah, firman Tuhan. Liyashtaru bihi samanan qalila, untuk diperjualbelikan dengan harga yang sedikit. Fawailul lahum mimma katabat aidihim, celaka apa yang telah mereka tuliskan. Wa wailul lahum mimma yaksibun, celaka yang telah mereka perbuat. Nah, ternyata setelah kita buka Bible, dikonfirmasi oleh Bible, kita bisa buka di Yeremia 8 nomor 8. Jangan kamu berkata kami bijaksana, kami memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena-pena palsu penyurat telah membuatnya menjadi bohong. Jadi, diskusinya kondusif Kang Chan ya, sepakat? Ya, saya selalu kondusif. Kondusif kok kalau Kancang. Dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Coba dengar baik-baik. Netizen coba dengar ya. Saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh host, bahwasan tuduhan dari Al-Quran itu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad melalui Jibril, bahwasan kitab-kitab terdahulu itu kan sudah diubah-ubah. Nah, sekarang kan kita menggunakan logika nih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menuduh bahwasan kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki satu standar kitab.
Artinya ketika orang Yahudi akan bertanya begini, wahai Allah, engkau telah menuduh kami telah mengubah-ubah kitabmu, maka sekarang kami bertanya kepada kamu, kitab yang aslinya yang mana menurut Allah? Nah sekarang ketika orang Yahudi akan bertanya kepada Allah, manakah kitab yang asli itu ya Allah? Lalu jawaban Allah ini apa yang akan dia jawab pada orang-orang Yahudi kira-kira? Baik, Allah akan jawab, contoh kitab Injil dibawa oleh Yesus, datanya di Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah, dan sampai sekarang tidak ada, dibawa oleh Yesus. Begitu juga dengan Musa, dibawa oleh Musa dan pengikutnya, sedangkan yang dipegang itu adalah bukan buku Musa, diklaim menurut Musa. Itu yang aslinya di sana, begitu. Kalau tidak percaya, coba saudara Jeki buka. Kalau tidak percaya, coba saudari buka Markus 1 nomor 19, Lukas 20 nomor 1. Injil itu dibawa oleh Yesus, dan itu sampai sekarang hilang, tidak pernah ada. Baik, saya akan jelaskan ya. Nanti harapan saya Kang Chan akan menjawab ya, dengan benar cara menjawabnya ya. Jadi begini, Yesus itu datang ke dunia memberitakan Injil, dikatakan dia membawa Injil. Nah dikatakan membawa Injil ataupun Evangelion dalam berbahasa Yunani itu bukan kitab yang tertulis, tetapi Evangelion itu adalah kabar baik secara lisan. Jadi Yesus membawa kabar baik secara lisan itu untuk diberitakan kepada orang-orang yang ada di Galilea maupun di sekitarnya. Jadi bukanlah kitab yang dimaksud oleh umat muslim. Jadi saya katakan ini salah kaprah. Nah sekarang saya akan kembali kepada Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Kang Minal aidin, Kang Chan, Chan. minal aidin wal faidin. Sama-sama Bunda Pak Ardi. Putri. Ini Ini kalau saya, iya, ini kalau saya naik begini jadi berubah nggak ya, apa namanya, tensinya nggak kan? Saya cuman diem aja nih, saya mau diem aja nih, asalkan boleh nggak saya kamu diem? itu Ardian sedengar, asalkan langsung kamu marah itu dia. kondusif, itu yang pertama. Langsung Yang marah kedua, sopan santunmu itu kau tunjukkan cara berdiskusi. Nah saya akan Iya, terima. iya. Tapi kalau kau Iya. kalau kamu sudah tidak lagi menunjukkan sifat kondusifmu, maka saya lebih memilih untuk turun. Itu prinsip saya. Karena Ya, saya betul. tidak suka diskusi dengan orang yang tidak punya sifat kondusif. Sepakat nggak? Ya siap, saya sepakat dengan Anda. Kalau Anda nggak bisa jawab pertanyaan saya karena kepentok lalu Anda turun, itu betul itu. Sepakat saya. Oke. Lanjut Kang Chan. Kalau begitu sekarang saya turun. Turun beneran dia. Lu saya belum apa-apa lu Kang Chan. Wah sini jelas saya dimarahin nih sama teman-temannya. Saya baru ngomong. Gak masalah di dia. Teman-teman Kristen ini malu, mungkin takut juga untuk dialog secara literatif begitu, karena memang tidak ada ilmu. Nah, yang dilakukan adalah mencari cara untuk nyari jalan tikus. Dan Kang Chan tahu nggak hal terburuk yang pernah dia alami ketika diskusi sama saya, tahu nggak apa? Hal terburuk adalah ketika dia bernarasi gitu kan. Saya kejar sampai akar-akarnya, ketika dia mentok di situ baru dia turun. Nah itu. Itu hal yang terburuk bagi dia. Iya, lanjut Kang Chan. Mohon maaf ya, ini jadi saya baru naik, baru perkenalan, baru apa pembukaan gini aja udah ngambek loh tanya. Lu gimana ini? Udah kabur. Mau diskusi. Jadi itulah Kristen teman-teman sekalian. Kalian Kristen di bawah, terus kalian masih menyimpan objektivitas di kepala kalian. Pertahankan itu teman-teman, seriusan. Karena kalau objektivitas itu sudah hilang di kepala kalian, kalian akan begitu, lihat. Kalian akan menjadi seperti itu, ngamuk-ngamuk. Alasan ngamuk itu karena, jadi ngamuk itu gapnya terlalu besar antara kondisi dirinya dengan realitas yang ada, besar sekali. Keyakinannya segini, realitas diskusinya nggak masuk, gapnya terlalu besar. Emosi, bagaimana caranya objektif? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Makanya begini, ada tips ya, tips. Kalau Anda membela yang benar, Anda itu aman, lega loh, legowo. Tapi kalau Anda membela yang salah, yang lapang pun jadi sempit, dijamin. Kalau saya belum tahu banyak hal, saya belum tahu. Oke, current state, kondisi sekarang, logiknya mana begitu. Selesai kan? Atau saya bolehkan riset lagi. Alasan kenapa dia ini ngamuk-ngamuk lalu pergi, karena tahu betul gapnya berat. Ini ya, orang yang background merah ini bukan tandingan. Bukan tandingan, dia tahu betul kapasitasnya. Dia tahu Gak ada cara kapasitas lain. dia.
selain hanya harus lari tunggang langgang seperti setan terkentut-kentut. Tapi Jadi jujur Kang Chan, saya tadi itu nggak kepingin ikut diskusi sih. Saya nggak kepingin. Kenapa? Karena saya udah tahu dia kan. Saya nggak mau lah ikut diskusi. Saya cuman masuk terus diem gitu aja. Cuman pembukaan aja, masa pembukaan aja udah ngambek sih. Gimana sih? Iya, balik lagi ke topik tadi. Jadi tidak ada, saya bersedia untuk dikoreksi ya. Tidak ada satupun dalil dari Matius sampai Wahyu yang menunjukkan kalau ini diilhamkan oleh Tuhan atau diilhamkan oleh Roh Kudus. Tidak ada. Yang tak ada satupun dari Matius sampai Wahyu. Tak ada. Yang paling apalagi buku Wahyu buku mimpi. Anda lihat. Ya, Kang Chan, enggak. Ini saya bantah ya teman-teman Kristen, saya bantu. Saya bantu nih teman-teman Kristen nih. Enggak, Kang Chan nggak bisa begitu. Kenapa? Karena Kang Chan belum membaca Lukas 3 nomor 23. Coba dibaca. Lukas 3:23 menurut anggapan orang. Loh, itu bacanya bukan anggapan orang, salah. Itu bacanya Wahyu Tuhan. Menurut anggapan itu orang. Bacanya menurut Wahyu Tuhan itu bacanya. Kang Chan nggak bisa baca. Benar. Karena kalau menurut anggapan orang Yesus anak pantera. Benar juga ya. Jadi tidak ada satupun dalam Bible dari Matius sampai Wahyu mengatakan ilham Tuhan. Yang paling terdekat yang selalu diajukan oleh gereja. Ini buat teman-teman Kristen. Nanti kita cek. Ada 2 Timotius 3 nomor 16 kalau tidak salah. 2 Timotius 3 nomor 16. Ya, betul. 2 Timotius 3 nomor 16. Betul. Segala tulisan yang diilhamkan itu kan? Iya, betul. Yang paling terdekat itu adalah 2 Timotius 3 nomor 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan berfungsi sebagai pelajaran, bermanfaat bagi pelajar, untuk mengkoreksi kesalahan, menyatakan kesalahan dan seterusnya. Ya, betul. Paling itu kan? Nah, yang terdekat adalah itu. Tapi yang terdekat itu malah membuat jauh, jadi yang terjauh. Kenapa? Karena Anda harus baca konteksnya di situ. Kalau Anda baca konteksnya, Anda buka turun atau sebelum ke ayat sebelumnya, itu adalah surat Paulus ke Timotius menceritakan kitab-kitab orang Yahudi. Kamu membaca kitab suci sejak dari kecil. Timotius itu lahir usia berapa ya? 35 kalau saya salah. Ya 3 tahun setelah Yesus. Ya maksudnya membaca buku Yahudi. Bukan bukunya Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bayangkan. Dalil ada. Suara saya ada? Terus putus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin. Sekarang Suaranya ada. ada Waalaikumsalam. Lanjut. Ada? Oh iya. Lanjut. Bayangkan dalil Matius sampai dalil Matius sampai Wahyu adalah firman Tuhan, ternyata kebohongan dari gereja. Bayangkan. Kebohongan dari gereja. Kalau Anda baca 2 Timotius 3 nomor 16, Anda baca nomor 15-nya. Buku yang dibaca, kitab yang dibaca oleh Timotius ketika kecil. Timotius tidak membaca buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam teman-teman ya. Dibantu posting ulang teman-teman. Wah, jangan gitu Kang Chan. Enggak, tunggu. Ini narasi Kang Chan ini perlu dibantai. Ini tunggu bentar. Waalaikumsalam Bunda Melani. Bentar Bunda. Bentar dulu Bunda. Saya bantah dulu. Kang Chan jangan gitu dong. Kenapa? Kalau Kang Chan bilang begitu, saya jadi nggak ada dalil kan untuk apa namanya untuk ngepentekin teman-teman Kristen. Gara-gara ada dalil itu, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah sangat bermanfaat untuk mengajar. Kena semua. Kena. Itu betul. Saya bawa Sinaiticus, saya bawa Vatikanus, kena. Tapi dibuka semua. Bayangkan gitu dong. Bayangkan ini ya, segala tulisan yang dilakukan oleh Tuhan bermanfaat untuk pengajaran. Anda buka Kejadian 38, Anda buka Samson datang ke Gaza, di tengah jalan ketemu bersundal di sana. Bayangkan. Jadi ini metode yang diajarkan oleh Bible. Jadi untuk mengajari anak itu berzina, Anda tontonkan video porno, bayangkan. Coba bayangkan.
Bayangkan betapa berat konsekuensi karena berbohong di gereja. Bohong itu ada konsekuensinya, teman-teman. Dibohong. Dari mana Matius sampai Matius, Markus, Lukas itu menceritakan tentang Yesus yang originnya tubuhnya itu sebetulnya adalah Ila Amania, dongeng-dongeng, novel-novel. Yes, bukan Yesus. Cuma nama Yesus yang itu sudah sebutkan itu dulu teman-teman. Saya ketika kenal sama Pak Ardi waktu awal lah, saya menyangka Bible ini adalah Injil. Kemarin saya lihat podcast, masih ada ustadz besar, ustadz terkenal, famous, masih menyebut apa yang dipegang oleh teman-teman Kristen itu Injil. Kita pelajari, ternyata berkembang. Oh, ini bukan Injil, ini adalah tulisan murid-murid Yesus. Ternyata setelah kita belajar berkembang lagi, loh, tidak pernah dulu namanya according to Matthew, according to Luke, according to John, according to apa itu according menurut Kang Chan menulis buku sejarah menurut Pak Anhar Gonggong. Berarti bukan Pak Anhar Gonggong, saya yang nulis. Berarti bukan murid Yesus. Belajar lagi. Loh, kalau murid Yesus kenapa menurut? Belajar lagi. Ternyata Matius bukanlah penulis buku Matius. Markus bukanlah penulis buku Markus. Yohanes bukanlah penulis buku Yohanes. Loh, bukan juga. Kita masih husnuzon, masih berprasangka baik. Oh, ini orang lain anonimus yang menceritakan terkait Yesus. Tapi kok beda? Di dalam Quran dikatakan, Quran itu muhaiminan, pemelihara. Di Quran dikatakan bahwa murid-murid Yesus itu dia orang berani. Nahnu ansarullah. Kami penolong agama Allah. Dia tidak celaka, dia tidak mati. Ternyata bukan kita, dari luar. Di The Five Gospel mengatakan ada buku tuh namanya Odysseus of Homer, Gospel of Mark. Ternyata buku Markus itu dia ngambil dari novel, bayangkan, novel abad ketiga. Novel, tahu novel kan? Novel abad ketiga yang buatnya Homer penulisnya, bercerita tentang Passion Odysseus. Anda harus baca tuh Kristen, Anda harus baca seriusan. Lalu Markus ini menyadur novel, Matius, Lukas menyadur Markus. Bayangkan. Dan ini, bayangkan, realitas itu ternyata sudah disampaikan oleh Quran. Quran sudah menyampaikan itu. Di dalam Quran dikatakan, wa minhum, di antara mereka, ummiyuna la ya'lamunal kitab. Buta huruf tidak mengetahui Alkitab. Ila amania, kecuali novel-novel, dongeng-dongeng, angan-angan. Wa inhum illa yazunnun, lalu ditaburilah zon-zon, prasangka-prasangka. Sampai sekarang kita bisa melihat prasangka itu. Bible, Markus, Matius, Lukas, Yohanes mengatakan dalam bukunya Yesus tidak mati. Tak mati. Kristen dengan prasangkanya mengatakan Yesus mati. Iya, Pak Dance. Silakan Pak Dance, silakan. Ya. Menyebutkan apa yang dikatakan oleh Yesus tentang dirinya dan apa yang dikatakan oleh Bible tentang diri Yesus. Mari kita memulai. Matius pasal 4, nomor 10 bagian B. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi penyembahan itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Lalu apa yang dikatakan oleh Yesus pada Matius pasal 23 nomor 9? Jangan kamu menyebut sebarang bapa di bumi ini karena hanya satu bapa, yaitu di sorga. Artinya Yesus mengungkapkan tidak boleh menyebutkan sesebarangan di bumi ini, sebab hanya satu sesembahan yang ada di sorga. Siapa sesembahan itu? Tuhannya Yesus. Lalu apa yang disebutkan dalam Markus Mana suaranya Bang Dance? Markus 10 ayatnya yang ke-18. Tidak ada seorang pun yang baik, hanyalah Allah yang baik. Jadi Yesus menyetarakan dirinya
orang atau manusia. Lalu dia mengungkapkan hanya Allah yang baik. Kisah 4 nomor 27 bagian B. Ya. Yesus, hambamu yang engkau urapi. Apa yang disebut hamba? Hamba artinya seorang ya yang memiliki Tuhan yang Maha Besar. Lalu Yesus yang diurapi, ya. Tidak ada Tuhan diurapi oleh Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan dalam kitab Ibrani 1 nomor 9, Allah yang mengurapi Yesus. Jadi bukan berarti Tuhan mengurapi Tuhan, tidak. Namun yang diurapi itu adalah manusia. Kemanusiaannya ada pada Yohanes pasal 12 nomor 49. Yesus taat kepada Allah dan Yesus diperintahkan oleh Allah. Ya, setiap yang diperintahkan itu bukan Allah, tetapi manusia. Nah, demikian. Silakan ditambahkan. Iya, diposting ulang teman-teman di bawah ya, bantu tap-tap layar. Silakan Bang Ardiansa Kancang, lanjut. Oh iya, baik. Jadi teman-teman Kristen ini harus berterima kasih sebetulnya. Kita semua berterima kasih sebetulnya. Saya juga berterima kasih kepada Bible. Karena kalau tanpa Bible, Al-Quran mungkin keyakinan terhadap Al-Quran itu kalau saya pribadi itu dengan Bible ini makin bertambah. Quran mengklaim Yesus bukan Tuhan, Bible mengklaim Yesus bukan Tuhan. Guru yang baik, bagaimana cara mendapatkan hidup yang kekal? Kenapa? Jangan kau katakan aku baik. Hanya ada satu yang baik, yaitu Tuhan. Yesus mengatakan dia tidak mau disebut baik, bukan Tuhan. Sekarang kita lihat dalam Bible. Di dalam Bible, dalam Quran mengatakan Yesus tidak mati. Wa ma qataluhu, tidak dibuat mati. Ternyata dalam Bible Yesus juga tidak mati. Dari Markus, Matius, Lukas, Yohanes, tak ada satupun yang memastikan Yesus mati. Satupun sampai sekarang. Padahal itu ajaran inti kekristenan, kematian Yesus. Yesus tidak bangkit. Ternyata Yesus juga tidak bangkit dalam Bible. Terima kasih. Bible ini bagi saya, ini anugerah. Karena dia mengkonfirmasi ajaran Quran, sekaligus menghajar habis-habisan ajaran gereja. Markus, Matius, Lukas. Bayangkan tidak ada Bible. Teman-teman Kristen mungkin akan terombang-ambing seperti ajaran pagan zaman dulu. Tanpa ada sandaran, semua dipikirkan untuk menyekutukan Allah. Tapi dengan adanya Bible, kita tahu betul sekali Yesus tidak mati berdasarkan Bible. Yesus tidak bangkit berdasarkan Bible. Yesus utusan Tuhan berdasarkan Bible. Buku Taurat sudah dirubah-rubah berdasarkan Bible. Apalagi nikmat Tuhan ini. Allah tidak membiarkan kita sendiri. Allah tidak membiarkan kita sendiri. Anda tanya pada Kristen, tak ada satupun Kristen yang bisa menjawab bahwa di dalam Bible Yesus mati. Gak ada. Berikan kepada saya satu saja scholar Kristen, sarjana-sarjana Kristen, dosen-dosen Kristen. Saya terbuka dengan Pak Ardin, Pak Dance dan teman-teman. Terbuka. Berikan satu saja dalil murid yang memastikan Yesus mati. Satu saja dalil atau narasi, atau kalau tidak ingin, bukan pernyataan eksplisit, implisit saja. Sesuatu yang naratif diberikan kepada saya dalil bahwa murid-murid menyambut kebangkitan Yesus. Oh, ini Tuhanku, ngajarin aku dulu bangkit, ternyata sekarang bangkit. Oh. Satu saja. Yang ada malah kebalikannya. Mereka terkejut, mereka takut, Yesus tidak bangkit, Yesus tidak mati. Berdasarkan Bible. Jadi benar Quran ini kan? Enak, Quran ini mengatakan Yesus tidak mati, Bible mengatakan Yesus tidak mati. Kalau Yesus tidak mati dan tidak bangkit, apa konsekuensinya kata Paulus? Sia-sia kepercayaan kamu Kristen. Kamu hidup dalam dosa Kristen. 1 Korintus 15 nomor 4, nomor 5, 6, 7, 8 sampai 10. Kamu hidup dalam dosa Kristen. Kamu nanti akan binasa dalam Kristus. Makanya kalian harus berterima kasih kepada saya. Kang Chan, terima kasih banyak, sama-sama Pak. Sudah menyadarkan saya. Bible ternyata tidak mengkonfirmasi ajaran gereja, malah membantah. Sama-sama Pak. Bapak yang soleh ya, silakan syahadat, KTP-nya kasihin ke Pak Ardi. Boleh. Gitu, silakan teman-teman.
Kristen. Kalau ada yang Ya ini bantah. ada Gian ya. Gian ini jelas dia Kristen. Tuan Guru, Muslim apa Kristen Tuan Guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim kan? Waalaikumsalam. Tan Malaka gimana? Muslim apa Kristen? Tan Malaka monitor. Assalamualaikum, saya Muslim juga. Muslim juga. Oke, yang ini skor siapa namanya ini Skorpi. Muslim apa Kristen, saudara? Skorpi. Semangat malam, Skorpi. Scorpio itu. Oke lah kita. Udah, Scorpio. Hah? Scorpio namanya. Iya, Scorpio. Muslim apa Kristen ini Scorpio? Oke, Bang Gian, monitor Bang Gian. Monitor Bang Lagi ada Gian. acara Bunda. Acara Memonitor, apa? lagi ada acara sini Bunda. Mau diskusi nggak? Acara pesta. Mau Tidak diskusi nggak? bisa, nanti aja. Nggak bisa. Oke, Iya baik. nanti aja nanti ya. Oke, baik. Diundanglah pastornya mungkin Oke. Bang Gian. Diundang temannya yuk ke sini gantikan Bang Gian. Diposting ulang teman-teman ya. Diposting ulang teman-teman di bawah. Ya, silakan yang Kristen. Ya, kita berdiskusi, kita mohon teman-teman Kristen menunjukkan bukti kalau Yesus itu benar adalah Tuhan ya. Karena kami dalam Islam mengatakan Yesus itu benar-benar bukan Tuhan. Ya. Yesus itu benar-benar bukan Tuhan. Kami pastikan 100 bahkan 1000% Yesus itu bukan Tuhan ya. Berdasarkan apa? Berdasarkan Bible itu sendiri. Bukan Al-Quran kami, bukan. Berdasarkan Bible gitu ya. Oke Bang Gian, di share ya, diposting ulang ke pendetanya biar dia buktikan gitu loh. Kancang lanjut dulu Kancang. Saya ini jarang-jarang naikin saya ini. Silakan bro, open cam dulu bro. Siang, Silakan. sore, selamat malam. Bro, silakan open cam dulu. Kok langsung open cam brother? Iya nggak apa-apa, kan kita diskusi kan, santai aja lah kita diskusi aja. Betul bro. Oke. Sebentar, saya pakai baju dulu. Oh iya silakan. Dia Santai paling aja. udah pakai baju, pakai open cam nanti di kick. Betul. Memang berat. Sebentar ya, saya pakai baju dulu. Iya silakan. Ya jangan nyerocos lah, ya diskusi yang baik kan gitu kan. Kang Jan kemana ini ya? Ada Ustaz. Lanjut. Ya udah, Monitor, Kang Chan, aku mau makan dulu. Tadi kan Lanjut belum aja. nggak ada Kang Chan. Ini loh. Oh iya. Ini loh. Iya dong. Silakan mungkin Santai aja, Pak Dan, aku dengerin. Lanjut Kang Chan ya. Iya. Apa? On cam Kang Chan, dia on cam soalnya. On cam Kang Chan. Oh iya. Siapa Kristennya? Itu. Pak siapa? 26. Tuan Guru sama Oh, 20 kayaknya. 26. 26. Oh ya. iya. Tuan Guru silakan 26 silakan. Maaf, saya Muslim. Saya keluar Oh, saja. Muslim, Tuan Guru Muslim. Oh, berarti Oh, iya, 26 maaf. ya. Oke. 26. Ya. 26 itu berarti unidentified person untuk Yesus, nggak dikenal. Yesus usia 26 itu nggak dikenal. Sama seperti Odysseus. Caesar Odysseus itu dia tidak dikenal, hanya masa kecilnya sampai nanti usia dewasa ketika pada titik klimaks kisah dia. Sama seperti Yesus. Yesus itu sampai usia 12 tahun, 12 sampai 30 baru tidak pernah dikenal. Tak pernah ada yang tahu. Padahal kata Pak Barbara Tering dia sudah nikah 2 kali. Alhamdulillah. Barakallahu lakau barakallahu alaikum wa jama bainakum wa fi khair. Yesus poligami insyaallah. Karena memang ajaran Yesus jangan poligami juga. Kata siapa? Kata Pak Edis. Kata Pak Edis sekeranjang ayat poligami dalam Bible. Halo, brother Chan. Ngapain kau on cam? Pakai masker, pakai kacamata. Kalau gitu kau terlihat pengecut sekali kalau pakai masker.
Bang, ngapain kau on cam? Tapi kau pakai masker, pakai kacamata, useless. Gak ngerti buat apa on cam begitu. Gimana sih disuruh konten? Oh iya, udah nggak apa-apa lah. Iya nggak apa-apa, silahkan. Saya ini kan ngikuti Juma loh. Saya Bang ikuti Juma nggak pakai kacamata, nggak pakai masker, kacamata, gitu kan. nggak pakai kacamata. Oh, pakai Ya, kacamata, nggak apa-apa. beda. Beda. Beda, jangan sudah, ngikuti gini. Bang Juma. Nggak apa-apa lah, memang jangan sama lah. Kristen sama Islam beda lah, ya kan? Iya, Cuma jangan- memang Kristen Kristen sama Islam beda. ya kan? Iya. Jadi nggak boleh sama. Iya. Sip, sama Jadi harus betul ada nggak boleh bedanya. sama. Gini, Ya, betul teman-teman. Jadi gini. Jadi saya tertarik tadi typing di bawah kan. Saya ada typing di bawah itu. Saya mohon kepada kalian untuk menjelaskan tentang keberadaan Tuhan kalian, gitu loh. Nah, ini saya Baik. dijambak sama Ardiansa nih tadi. Gimana cara membuktikannya kalau bahwa Tuhan kalian itu ada? Silakan. Saya penasaran Baik. sebenarnya. Baik, Makasih. baik. Kita mulai dari klaimnya dulu ya. Quran mengklaim Allah Tuhan kita semua ini khaliqu kullu syai, yang telah menciptakan segala sesuatu. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Tuhan kamu yang telah menciptakan kalian semua manusia. Itu kan klaim Quran, klaim sendiri Quran. Nggak apakah ada yang bisa membuktikan? Ada. Kalau kita buka buku di luar dari Islam, dari Quran, contoh, Anda buka buku Wahyu pasal 3 nomor 14. Ternyata Yesus yang dituhankan oleh orang Kristen diciptakan oleh Allah. Inilah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia yaitu Yesus Kristus, permulaan dari ciptaan Allah. The highest level, titik paling tinggi dari penolakan orang-orang Kristen kepada Islam dengan menuhankan Yesus, ternyata Tuhannya ciptaan Allah. Itu dulu Pak. Kalau Anda tidak percaya, Anda buka Wahyu 3 nomor 14. Kalau bukan Allah, lalu siapa yang menciptakan Yesus? Silahkan. Jadi gini, saya sudah keliling Komal, minta buktikan keberadaan. Contohnya gini, kalau Yesus adalah Tuhan saya, keberadaannya itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Dia sudah pernah ada ke dalam dunia, menyatakan dirinya bahwa dia bukan hayalan, tapi real dan ada, gitu loh. Nah, Tuhanmu gimana buktikan keberadaannya? Kalau hanya mengklaim ada langit, bumi, dan segalanya diciptakan, sabar. Kalau hanya mengklaim itu langit dan bumi, ciptaan Tuhanku. Yesus. Loh, Yahudi juga begitu. Pak, Yahudi yang diciptakan pun Yesus. mengakui langit dan bumi itu ciptaan Tuhannya. Gitu Baik loh. Pak. Menurut Bible yang menciptakan Yesus siapa Pak? Ini langsung kejang-kejang. Gantian dulu. Iya, yang menciptakan Yesus menurut Bible siapa? Berat kan? Enggak, Langsung itu pertanyaan jawab, kan? tadi. Yang menciptakan Yesus siapa Jangan menurut dipotong Bible? dulu. Gini. Bapak belum Hansa. jawab. Jangan dipotong dulu. Tuh. Nggak ada jawaban ya? Jangan dipotong lah. Jangan dipotong lah. Jadi gini, kalau namanya diskusi, jangan mau, oh saya menang, kamu kalah. Kemenangan untukmu nggak apa-apa, gitu loh. Tapi Bukan. mari kita Fokus. diskusi. Yang menciptakan Iya, Yesus kita siapa diskusi. kalau bukan Allah? Di dalam Wahyu 3:14, silakan. Ya, jadi gini. Kalau kamu mengutip Wahyu 3 ayat 14, dikatakan permulaan dari ciptaan, saya kasih analogi begini, ya. Kancan ini permulaan dari saya yang naik di Komal ini. Apakah Kancan itu saya? Ya bukan lah. Bagus itu, bagus. Berarti Anda adalah member Komal ini. Ya, Yesus juga ciptaan Tuhan. Itu benar. Pertanyaannya balik. Kalau Yesus ciptaan, siapa Berat yang kan? menciptakan Yesus? Mbak, Ya, fokus. berat kan, Chan? Siapa yang menciptakan Yesus? Berat kan? Nah, Siapa gini, yang menciptakan kalau Yesus? kamu Kenapa memang tidak? masih butuh Saudara, jawaban. fokus pertanyaannya. Saya Dengar. jawab. Siapa? Yesus di situ Aduh, disebutkan gini, ciptaan atau gini pencipta? nih. Saudara, Satu, Wahyu Yohanes 1 ayat pasal 3. Wahyu, dengar dulu saudara. Wahyu pasal 3 nomor 14, di situ disebutkan Yesus ciptaan atau pencipta. Nggak ada dikatakan dia ciptaan. Tidak ada juga Baca. dikatakan dia pencipta. Baca Wahyu 3:14. Baca dulu. Oh, alah ini orang saya bukakan ya, nggak percaya. Ya, silakan. Gini lah kadang. Udah saya bilang, Wahyu 3:14 Dibaca. itu permulaan dari ciptaan. Dibaca, ada nggak ciptaan di situ? Silakan baca yang keras. Nih, besarkan saya, biar saya kasih 7 ayatnya. Sini. Besarkan aja host. Ya.
Jadi memang berat. Ya dibaca dulu. Berat buat Nih, baca ya. Gini. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ada Yesus di situ pencipta atau ciptaan? Apa yang enggak di mana dikatakan dia ciptaan? Permulaan dari ciptaan apa artinya? Iya, saya tanya, ciptaan atau pencipta di situ? Nah, sabar, jangan kayak anak kecil, Chan. Gini, Ciptaan atau permulaan- pencipta? Jawab. Dijawab Nggak bisa jawab dulu. ya. Gini. Oh, ini kayak gini ya. Dijawab Jadi dulu. biasa. Itu dibaca. Berat, saudara, berat. Itu dibaca, tinggal dibaca. Di situ Malu dia, ditulis malu ciptaan dia. atau pencipta. Malu dia. Nah, ini, tenang ya. Nah, permulaan dari ciptaan. Iya, ciptaan atau pencipta? Permulaan dari ciptaan itu tidak menjelaskan dia ciptaan, ya. Di situ disebutkan Jadi ciptaan atau jangan pencipta? kayak anak kecil. Ciptaan atau pencipta? Di sana permulaan. Iya, dari pencipta. Dari ciptaan. Dari pencipta atau dari ciptaan? Gitu ya, teman-teman ya. Itu Kristen, lihat Kristen. Gak punya malu, lihat, gak punya malu. Lihat, Analoginya gini. Punya malu dia. Gak punya malu. Gitu. Bukan gak apa-apa. Di situ tertulis permulaan dari pencipta Gini. atau dari ciptaan? Permulaan dari ciptaan. Siapa dia? Permulaan. Ciptaan Dia kan? permulaan. Ya, ciptaan kan? Permulaan Ciptaan kan? Dari ciptaan Allah. Iya, jadi banyak ciptaan Yesus ini itu permulaannya. iya, jadi ciptaan Tuhan kan banyak. Permulaannya. Iya, ciptaan Gimana Tuhan sih? kan banyak. Yang permulaan adalah Yesus. Nah, Mana ada? Mana? oke, jadi Yesus pencipta. Jadi Yesus pencipta. Loh, mana? Mana Saudara, penciptaan di kau situ? bisa tentukan nggak Yesus ini apa, pencipta atau ciptaan? Loh, ayat itu gini. Benar. Jadi gini. Gimana sih dia? Macet internasional. Ya udah, Yesus Malu dia. pencipta. Malu Yesus dia. pencipta. Nih, belajar Alkitab Iya. sama pendeta. Jangan sama yang lain. Iya. Jadi gini. Yesus diciptaan atau pencipta? Enggak. Saya bukan kayak anak kecil. Bukan Saya dijawab, kayak anak Yesus kecil ciptaan gitu. atau Tenang pencipta. aja. Saya ikutin aja, nggak apa-apa lah. Bonus Yohanes pencipta atau ciptaan? Gini, ya dengar. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat 14 itu tidak menjelaskan pencipta atau ciptaan. Oke? Dulu Di dalam apa? Yohanes 1 ayat 3, gini, di dalam Yohanes 1 ayat 3 baru dikatakan Yesus pencipta. Dah, Begitu. pencipta ya. Cara belajar Baik. itu deh. Baik, ada berapa pencipta dunia ini? Loh, Ada berapa Esa. pencipta dunia? Jawabannya Esa. Ada berapa? Esa. Esa itu berapa? Esa. Ya berapa Esa itu? Loh. Esa. Esa. Jadi ada berapa Esa itu? Bahasa Ada berapa? Indonesia dia. Esa. Enggak Ya, ngerti bahasa saya tanya, Indonesia. Esa itu dia. ada berapa? Ada berapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya Esa. Ada berapa? Ada berapa? Lu nggak Esa itu bicara ada berapa? Esa itu 3, Nggak betul bicara nggak? berapa? Esa itu 3, betul nggak? Siapa bilang? Dari mana Baik, kau Esa tahu bukan Esa 3. tiga? Baik, pegang ya, tulis. Esa bukan 3. Tuhan Anda siapa? Tuhan saya Yesus Kristus. Kalau Bapak di sorga, Tuhan Anda bukan. Bukan Tuhan saya. Ya, iya. Baik. Lalu Bapak Bapak di sorga. di sorga itu gini. Dengar. Matius pasal 11 ayat 25. Dengar. Matius pasal 11, dengar. Matius pasal 11 ayat 25. Bapak itu Tuhan langit dan bumi. Bukan Tuhan Tuhan siapa? Yesus, bukan Tuhannya saya. Oke? Oh iya, baik. Dia Tuhan langit dan bumi. Oke? Bukan Tuhan Anda. Oh Makanya iya. kembali ke data saja Iya. ya. Baik. Kembali ke kitab. Baik. Kalau Tuhannya langit dan bumi, Bapak atau Yesus? Baik. Ya, Tuhannya langit dan Kalau bumi, Yesus Bapak atau katakan, Yesus? Bapak Tuhan langit dan bumi. Heeh. Bapak Tuhan langit dan bumi, bukan Bapakku, Bapak Tuhanku, bukan. Baik, Yesus baik. nggak bilang begitu. Iya, baik pertanyaan saya. Tuhan langit. Oke, Tuhan bumi itu Bapak atau Yesus? Gantian. Gantian. Oh, iya, Pertanyaan silakan. kamu jawab. Tadi sudah. Yang pertama Silakan. kau bertanya sudah saya jawab. Nggak, Tuhan bumi- jawab Tuhan keberadaannya, bumi itu- silakan. No. Gantian, Sudah, gantian. keberadaannya adalah dengan ciptaannya Jelaskan. itu Yesus. Yesus diciptakan oleh Allah. Saudara, Berat, Yesus kan? diciptakan Berat, oleh kan? Allah. Berat lah, karena Beratnya. Tuhanmu diciptakan oleh Allah. Berat jawabnya kan?
lihatlah, karena Tuhanmu diciptakan oleh Allah. Gini. Gini, Hey, Chan. Tuhanmu diciptakan oleh Allah kan? Cara kamu membuktikan Ciptaan. bahwa dia ada? Adanya Yesus ciptaan Allah. Wahyu 3 nomor Gimana 14. membuktikan dia ada? Dengan adanya Yesus. Kan kata Yesus, melihat Nggak ada yang aku mampu. yang ciptaan. Melihat aku Ya. yang ciptaan, Kalian melihat dengar, nggak ada Allah yang yang mampu. ciptaanku, Nggak ada. penciptaku. Nah, kau buktikan dia. Sudah saya jawab. Misalnya gini. Sudah saya jawab. Misalnya Sekarang saya ateis. dengar dulu, saudara. Gini. Sudah saya jawab. Tunggu. Belum apalagi? menjawab, belum. Jadi gini, misalnya saya ateis, lalu saya bertanya samamu, Chan, Nggak, kau bukan apakah ateis. Jawaban saya Tuhanmu bukan itu untuk ada? ateis. Ada. Bukan, kau Gimana Kristen. membuktikannya? Silakan. Beda. Kau bukan ateis, kau meyakini Tuhan. Jadi jawaban saya pada orang yang teis, bukan yang ateis. Lihat Kristen. Nggak mampu dia. Jangan kabur. Jangan, kita dialog, jangan kabur. Nah, sekarang jangan kabur. sekarang Woi, kau berat. nanya. Ayo, nanya lagi. Berat. Ayo. Nanya lagi. Yang Nanya lagi. bawah berat. Nanya lagi. Ayo, nanya lagi. Saya masih Sudah saya jawab. Jawaban saya, buktinya adalah Yesus. Saudara, dengar. Kau tanya bukti eksistensi Bisa buktikan. Kau dengar kok. Pertanyaanmu, buktikan keberadaan Allah. Jawaban saya adalah Wahyu pasal 3 nomor 14, Yesus diciptakan oleh Allah. Buktinya Yesus ciptaan Allah. Itu jawaban saya. Karena Tuhanmu, Pakai Al-Qur'anmu. karena di situ disebutkan Tunggu. Allah Kamu pencipta percaya pada Yesus. Alkitab? Yes. Kamu sudah mengenal Yes, sebagai pewarta. Yes. Buku wartawan. Buku wartawan tuh. Kristen Islam. Islam percaya Bible ini buku wartawan. Yes, betul. Anda percaya Bible Sudah nggak? jadi Kristen dia. Anda percaya Bible nggak? Kristen Islam. Nggak ada Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Buku ini adalah buku gini, wartawan. tenang. Anda buka Lukas 1. Tenang. Ini bukanlah firman Tuhan, buku penyelidikan Lukas. Nah, sekarang pertanyaan saya, saudara, bisa nggak Tuhan mati? Dalam keadaan sebagai manusia bisa. Nggak nanya itu, bukan manusia, yang saya Tuhan. Bisa nggak Tuhan mati? Loh, yang tertulis begitu di Alkitab. Bisa nggak Tuhan Dia mati? mengambil rupa hamba menjadi Saya tidak tanya sama itu. dengan manusia. Fokus. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, bisa nggak Tuhan Iya. mati? Bisa. Ya, dalam keadaan sebagai manusia bisa. Saya tidak tanya manusia. Yang saya tanya Tuhan. Dia tanya Tuhan kok. Bisa nggak Tuhan mati? Ini ayatnya, Filipi pasal 2. Dikatakan dalam Bisa nggak Tuhan keadaan mati? sebagai manusia dia mati. Mati. Bisa. Kalau Tuhan ada yang mati tidak? Gimana sih udah muter-muter ada Tuhan yang mati? Tuhan mati. Iya, ada nggak Tuhan yang mati? Ada nggak Tuhan yang mati? Gini. Dijawab dulu. Bukan nggak? Jangan mengemis. Jangan mengemis. Dijawab, jangan gini. Dijawab. Ada nggak Tuhan yang mati? Gini, dengar. Kalau yang mati itu manusia, saya setuju. Manusia mati. Kayak sekarang yang ditanya, ada nggak Tuhan yang mati? Gantian Dijawab. lah. Jangan Dijawab. jangan. Gitu doang misalnya. Santai. Saudara, Nah, gini, dengar. Chan. Tertawa itu tidak meninggikan kamu argumen. ngomong, saya Dengar dulu juga sebentar. ngomong, Gimik itu tidak akan meninggikan kamu argumen. ngomong, Jawab saya dengan ngomong, argumen. saya bingung. Iya, jawab dengan argumen. Apakah ada Tuhan yang mati? Silakan. Ada, Yesus namanya. Oke, di dalam Bible Tuhan tidak bisa mati. Yang salah siapa? Bible atau Anda? Di mana dibilang di Bible? 1 Timotius 6 nomor 16, Tuhan tidak pernah mati. Anda katakan Tuhan bisa mati dengan cara jadi manusia. Oke, Yang salah siapa? 1 Timotius. Kita buka 1 Timotius berapa? Jangan fitnah. 1 Timotius berapa? Lihat, Islam ngajarin Kristen. 1 Timotius berapa? Silakan. 1 Timotius 6 nomor 16. 6 ayat Saya 16. Islam dan saya ngajarin dia Kristen. Bagus. Oke. Cemungut, Cang-Cang, cemungut. Oke, iya nggak apa-apa. Jadi gini, biar saya ajarin kamu. Nggak apa-apa, Bedakan memang harus maut begitu. sama kehidupan. Iya. Oke, apa yang mau kamu pastikan di sini? Di dalam 1 Timotius saya tunjukkan 2 nomor ayatnya. 16, Tuhan tidak pernah mati. Di mana dibilang mati di sini? Mana? 1 Timotius 6 nomor 16.
Ini mana dibilang Tuhan tidak pernah mati? Kau jangan Maut bohong, itu nih. apa? Maut itu apa? Nah, baca. Coba kamu baca. Baca dulu. Di mana Tuhan Ya. tidak bisa mati? Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, tidak mati. Maut itu mati menurutmu? Oh, maut nggak mati. Bodohnya. Oh, kan ini nggak Inilah ngerti Kristen, ini maut Kristen. loh. Ini Kristen, teman-teman lihat. Ini Kristen ini. Lihat. Coba Ini Kristen lihat. Kang Chan izin sebentar, Kang Chan. Izin sebentar, Kang Chan. Bro, saya tanya, di dalam KBBI definisi maut itu apa? Enggak usah ikut-ikutan, bro. Enggak usah ikut-ikutan. Biar macam dulu aja. Loh, kenapa takut? Nanti aja. Loh, kenapa takut? Kamu aja sudah nggak mampu turun. Gini. Loh, kamu aja enggak sudah ada mampu Kang Chan turun, nggak dia mampu, naik. enggak ada urusan Lah, ngapain begitu. kamu Jangan bantu? ngatur di komal kita. Kamu jangan mengatur di komal kita, bro. Oh, jadi kayaknya. Bonyok, kasihan. Bonyok. Jadi gini, Lebih baik Ini Pak yang sering begini. sering buka komal ini Kang Chan. Nah. Dia sering buka Oh, komal. Kang Chan, sebentar teman-teman. Bonyok di sini. Sebentar. Jadi gini. Sebentar. Izin. Jangan framing lah. Izin. Jangan framing lah. Izin. Diam, Pak Dance, oi. Pak Dance tunggu dulu sebentar, Pak Dance. Sebentar. Dulu, izin. Jadi gini Kang Jangan Chan. keroyokan lah. Satu-satu. Iya. Ke saya, dia ngomong ke saya. Enggak. Pada amat kau nih. Iya, maksud saya begini loh. Kristen sejati nih. Kristen Iya, sejati. maksud saya begini loh. Iya, sabar. Jadi gini, Kang Makanya Chan. nggak bisa jawab. Kang Chan, saya barusan buka KBBI. Ternyata definisi maut ini adalah kehidupan tuh. Kehidupan. Ini lihat. Kristen ini. Kehidupan ternyata ini artinya. Lihat. Ini bodohnya minta ampun loh. Tapi Nggak, Kang nggak Chan ngaruh. perlu tahu Kalian ya. ketawa-ketawa Sabar. nggak ngaruh sama Santai. Nggak ngaruh, nggak ngefek. Ini maut itu kan katanya dia kan bukan mati. Betul. Ini bacanya KEKMAMATITAN. Bacanya apa? Hidup. Bang 20 dengar lihat. Gini. Sedikit. Iya. Kang Chan. 10 detik, padanya 10 detik. Ya, Kang Chan. Pak 20 lihat. Anda buka komal sendiri dan saat Anda masuk ke rumah Islam Anda bonyok. Pada satu soal. Kang Chan. Belum pernah ada yang mampu menghadapi saya. Mampu di sini ya. Makanya keroyokan. Framingnya aja yang gede sebenarnya teman-teman. Ya, Pak Dance ya. Sabar Pak Dance. Sebenarnya begini Kalian mau teman-teman. rame-rame pun gak ngaruh sama saya. Sebenarnya begini, santai, sabar ya. Sebenarnya begini, Kang Chan, saya itu mengamati dia, saya yakin Kang Chan, saya seyakin-yakinnya belum ada Kristen yang menaikkan saya di komalnya, kemudian saya bertahan di situ selama minimal ya 20 menit belum ada Kang Chan. Paling 2 menit jadi kick gitu loh. Dan Kang Chan tahu nggak? Ketika dia buka komal, yang nonton tahu nggak berapa? Pasti 2000. 50. Begitu, Bang 20, inilah dunia nyata. Dunia nyata begini bagus. Jangan hidup di hayalan. Ini kenyataannya memang pahit. Gini. Kalau saya itu nggak besar mulut. Kalau saya nggak besar mulut kayak dia. Saya nggak besar mulut. Saya buktikan saja gitu. Siapa yang pernah lari? Gini. Siapa yang pernah lari Baik, membahas begini. keberadaan Tuhan? Iya, Pak Nanti Dance ya. selesaikan dulu dengan Kang Chan. Oke, gue baik ya. Gantian. Anda selesaikan dulu dengan Kang Chan setelah ini. Anda selesaikan dulu dengan Kang Chan. Sabar. Anda selesaikan dulu dengan Kang Chan. Ya, saya ngomong dulu bentar ya. Anda selesaikan dulu dengan Kang Chan. Nanti kalau sudah selesai, saya bertanya Anda 1, Anda bertanya saya 2. Berani atau tidak? Berani nggak?
Saya berani, tapi Anda Berani? jawab satu dulu nanti ya. Berani nggak? Ya Anda dulu. Oh ya. Gini. Ya tapi saya dulu yang Anda tanya. buktikan dulu Saya keberadaan dulu yang Tuhan. tanya. Nah, Saya dulu yang Berani tanya. kok pakai tapi-tapian. Saya dulu yang tanya. Ya. Oh, saya dulu yang tanya tapi. Saya dulu yang tanya ya. Jadi nanti Takut saya ya, akan takut, bertanya, takut. teman-teman. Takut Saya sabar. No, Sabar. buktikan Yang Tuhan jelas aja begini, dulu. saya nanti akan bertanya. Loh, ini gimana sih? Ini gimana ini? Anda kan aja. sudah saya Buktikan kasih dua keberadaan Tuhanmu dulu. pertanyaan. Saya satu Tuhan. pertanyaan. Nanti Anda jawab dulu pertanyaan lu. Kok takut? Lu kenapa Lu takut? nggak ada yang takut. Bang, Udah dikasih kalau dua berani itu pertanyaan. jangan banyak. Kalau berani jangan banyak persyaratan. Lanjut aja. Iya. Takut dia. Kalau berani jangan banyak persyaratan. Udah kalau berani terima aja, jangan banyak persyaratan. Nah, selesai dengan Kang Chan, selesai dengan Kang lemah Chan. nih, Saya lemah, udahlah, lemah. selesai dengan Kang Mau kabur. Chan. Saya Mau tanya kabur. satu aja pertanyaan. Saya tanya satu aja dengan Datang kabur. Ya, selesai dengan Nah, Kang Chan. Saya tanya satu aja pertanyaan kepada dia. Satu ya, bebas, pertanyaan apapun bebas. Kemudian dia saya persilakan bertanya 2 kali berturut-turut dengan saya. Udah jangan banyak tapi, ya terima aja. Jangan banyak tapi. Ini berani baru. Jangan banyak tapi. Jangan banyak tapi udah. Oke. Jangan banyak tapi. Mau Udah. ngasih syarat gini, lagi. teman-teman, gini. Mau ngasih Nggak syarat usah, lagi. nggak usah. Tanya berani. Nggak usah Gantian gini-gini. dulu, gantian. Nggak usah Gantian gini-gini dulu. udah Takut, terima aja. Takut. Lu mana ada takut? Ya kau terima lah. Gantian. Kan Diam. katanya berani, terima Diam. lah. Gantian. Terima Gantian, nggak? diam. Iya terima Saya nggak? ngomong dulu. Iya terima nggak? Jawab dulu, Saya terima ngomong nggak? 30 detik. Iya Dengar terima dulu, nggak? dengar. Terima Iya, nggak? dengar. Jawab dulu. Dengar Terima ya. dulu. Oke, deal ya, deal ya, deal. Ya, dengar ya, Deal? dengar. Deal dulu, deal Takut. dulu, deal. Berat. Dengar Dunia dulu. nyata memang Deal pahit dulu, bang. deal dulu. Deal dulu, deal. Kang Chan, saya sudah mengatakan kepada dia silakan bertanya 2 pertanyaan berturut-turut dengan saya. Nah, Tapi saya jangan bertanya kecil. satu aja kepada dia, deal atau Iya. tidak? Jangan kayak anak Deal. kecil. Deal tidak? Deal atau tidak Mungkin pak? Iya, kecil. deal tidak? Deal. Bukan anak kecil itu deal-dealan pak. Deal tidak? Saya Dewasa ngomong itu. gantian. Ya deal dulu. Saya ngomong Deal dulu, gantian. Deal? Iya deal dulu Saya baru ngomong gantian dulu deal. ngomong, berani nggak? Iya deal dulu Deal, baru ngomong. berani tidak saya ngomong? Tahu di Komar Takut. Islam jadi bubur. Nggak mau deal. Jadi Nggak mau deal, bubur berarti kau di Komar takut. Islam. Gini, Jadi bubur. Gini, di atas komal ini, dengar. Di atas komal ini Enggak Ardi saya dijawab deal tantang. dulu, deal Nah, dulu kita. Jangan di atas Komar ini dulu, Ardi deal saya dulu. tantang head to head. Deal Kita dulu, pegang, ya deal berani dulu. nggak? Deal Ya dulu, udah, deal dulu. deal Deal nggak? nggak? Ya Berani deal nggak? nggak? Deal dulu, kita. deal nggak? Deal dulu Berani dong. Deal dulu. Takut. Takut. Posting ulang Kristen teman-teman takut. perbatasan. Deal dulu. Posting Deal ulang, dulu. posting ulang, Deal posting dulu. ulang. Bang Ardi Iya, Ya dulu deal, minta ya deal kita, dulu deal, dong. deal ya, dulu. deal ya, Takut. deal ya. Takut, Enggak takut. deal dulu kita, Pengen deal. kita mau deal, takut. Takut. Kan ngajak PK. Ini Takut. tahu nggak teman-teman? Tahu nggak Kang Chan? Jadi bentar lagi Hotel-hotel saya yang mau ngajak saya PK, hotel-hotel yang ngajak saya PK itu adalah hotel-hotel yang pingin pansos dengan saya. Dengan saya. Iya, betul. 20 pansos. Betul kan? beneran, Betul kan teman-teman? pansos. Betul kan? Dia follower, Jangan sini. follower masih berapa Lagi dikit. puluh aja, Ya, sok-sokan. lagi dikit. Nggak ada gini sih. Dikit. Deal. Moderator tolong jangan di-kick. Semua moderator, Biarin, semua biarin aja, moderator, biarin aja. baik moderator dan host, minta tolong jangan di-kick. Jangan di-kick. Iya, sabar dulu, deal dulu kita. Deal dulu tadi, deal. Iya, deal ini tantangan saya, deal. Deal dulu, deal. Deal gitu, deal. Deal. Deal dulu. Deal dulu. Takut nangis. Deal. Kasihan. Deal nggak? Kasihan sekali. Gini Kang Chan gerakannya begini Kang Chan. Gerakannya begini. Berat bang. Gerakannya. Berat. Ini dunia nyata bang, berat. Beda kalau buka komal sendiri. Gerakannya Berat. gini Kang Chan. Berat. Gerakannya gini. Lemah. Berat. Bang, inilah ini dampaknya kalau maju kagak ada ilmu. Makanya berilmu dulu bang. Nggak mau deal.
Iya, deal dulu ya. Tuhan Anda kita perbolehkan ngomong, Anda saya perbolehkan ngomong. Ketika kita sudah deal, Dia Enggak. udah nggak berani dia tuh, nggak berani makanya. oh nggak berani gini. Deal dulu. Dia dulu Bang Ari dulu. Deal dulu gitu. Deal. Live kita Deal ya? dibatasi teman-teman, live Deal kita ya? dibatasi. Deal ya? Live kita dibatasi. Saya nggak dengar teman-teman. Nggak dengar. Diposting ulang, Tunggu sebentar. Deal ya? Deal ya? Deal Hatuha. Yuk, Hatuha. Loh, lah iya di sini. Iya di sini Hatuha memang di sini. Deal ya? Iya di sini. 5 daripada di koma lu 5 cuma 5. Loh, kok takut? Koma Loh, lu sama kenapa koma saya. takut ini? Woi, ngapain di koma lu? Ya, ya. Loh, kok mau sama koma saya? Wih, takut. Takut, ya takut. Ya. Berat ya bang. Kalau buka komal Saya sudah kayak di sini. hayalan. Ini misalkan Ini realitasnya. Iya. Ya. Ini Kang Chan. Misal nih, saya ngobrol sama Kang Chan ya. Kang Chan misal nih ya. Misal saya datengin bom. Ketika saya sampai di komanya bom, saya nggak mungkin dong mengajak. Diam "Ayo, Bom, dulu, kita listening kau." pika-pikaan. Enggak, kenapa bom ada di situ? Iya betul. Betul. Suara Betul, kecil. betul. Sebentar. Suaramu kecil, berisik, banyak tingkah, itu tanda kau galau. Jadi beliau ini suka Banyak buka tingkah, komal ya? Itu tanda Iya, Suka iya. buka komal ya? Iya. Iya. Iya suka. Beliau suka buka komal. Suka buka komal. Tapi sebenarnya gini Kang Chan. Dia itu kenal saya, tapi saya nggak kenal dia gitu loh. Siapa dia itu gitu kan? Debater selama bukan gitu kan? Debater selama nggak kenal saya begitu. Ini siapa lah ini apa namanya kotoran bernyawa kucuk satu ini. Berat bang. Berat. Deal. Ini dunia nyata bang. Deal. Berat. Harus berilmu. Kita deal ya. Iya harus berilmu. Iya dia mah. Iya harus framingnya yang memang kuat. berilmu. Ini kalau maju tanpa ilmu bang. Iya Kasihan. makanya kalau gitu. saya naik di kanal dia itu pasti ditendang teman-teman pasti. Kalau kita di sini kan nggak nendang ya kan? Kita Nggak ada. Kenapa nggak Iya. nendang artian saya? Karena kita siksa. Kita Iya. siksa. Iya benar ya. Disiksa. Berat bang, memang berat asli. Ingat berat. ya teman-teman nggak perlu galau ya. Ya teman-teman nggak perlu risau, nggak perlu galau. Ingat kenapa dia di mute? Karena saya raja mute. Ingat raja bukan tukang. Iya, ketik di Bukan Google. tukang. Bang, Ketik di Google, searching di Google, Raja Mute TikTok diskusi lintas agama muncul nama saya. ada bro. Masa? Raja Mute, Berani sama saya. Raja Mute. Bang Raja Dante Mute ini. di pojok Ini atas bukan- ada huruf cross. Pojok kanan atas ada cross. Pencet. Jadi saya ceritakan pengalaman saya sebentar ya. Saya pernah nge-mute Oten Kang Chan itu selama kurang lebih 1 jam. Saya pernah nge-mute Oten kurang lebih 1 jam, ya kan? Dia buka mute saya 1 jam. Saya mute dia 2 jam. Tanti, itu ada tanda cross di pojok kanan atas. Gak berani deal, menceng. Enggak, dia ini udah tanggung malu kalau aku turun aku suka buka Iya. komal kabur. Emosi. Orang akan kenal akun itu tukang kabur. Udah nggak bisa jawab, nggak kabur lagi deh. Makanya dia masih di atas. Masa arti maut bukan mati kata dia. Bodoh gitu loh. Maut itu ya mati bodoh. Ibu tolongnya minta ampun. Iya emang 20 blow on. Masa cuma aku mati aja gak tahu dia. Silakan Pak Dance kita kasih ngomong lah Pak Oke, Dance. Silakan Pak Dance. Silakan Pak Dance. Mohon maaf ya Pak Dance yang muda-muda mohon maaf ya. Silakan Pak Dance. Silakan Pak Dance. Silakan Pak Dance. Saya ingin menyampaikan. Soalnya tadi katanya pada 1 Timotius pasal 6 itu nomor 16 tidak mati. Nah sekarang saya tunjukkan Bible. Saya tunjukkan Bible yang menunjukkan bahwa itu mati. Oke, ini ya. 1 Timotius pasal 6 nomor 16.
Lihat baik-baik ya. Hanya dialah yang tidak pernah mati. Ya. Tidak mati. Ya. Yang diam di dalam terang, yang tak sendiri, belum pernah dan tidak dapat seorang pun melihatnya. Jadi di sini dia tidak pernah mati dan tidak seorang pun pernah melihatnya. Yesus kelihatan, berarti dia bukan Tuhan. Dan dinilah dunia dan kuasa kekal. Amin. Artinya dia adalah Tuhan. Twenty bisa diem dulu nggak lu? Padance lagi ngomong, wey. Diem dulu. Wey, diem dulu. Lanjut, Padance. Oke. Bisa kita hati sama saya. Lanjut ya. Yohanes 13. Lanjut adanya. Aku menyebut aku guru dan junjungan. Memang pastinya demikian karena aku adalah guru dan junjungan. Jadi di sini Yesus bukan Tuhan, tetapi junjungan. Takut ya. Ya, junjungan. Ya, Ini. mau lagi saya tunjukkan. Ya. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Ini. Karena kita hanya ada satu ilah, yaitu Sang Bapa kita. Daripadanya lah segala sesuatu berasal. Jadi segala sesuatu berasal dari Allah saja, dan bagi Dialah yang kita hidup. Jadi kita hidup bagi Dia. Selain itu hanya ada satu junjungan. Jadi di sini Yesus junjungan, yaitu Isa Al-Masih. Pengertian Isa Al-Masih yang diurapi. Ya, yang diurapi adalah yang diberikan rahmat, yang dipimpin oleh roh dari Allah. Melalui Dia segala sesuatu dijadikan, dan melalui Dia juga kita hidup. Melalui urapan. Di sini bukan melalui individual Yesus, tetapi melalui urapan ilahi, urapan Allah. Kita diciptakan. Tapi ini bukan sosoknya Yesus, tetapi melalui urapan Allah kita hidup. Dan segala sesuatu mulai urapan Allah, bukan sosoknya Yesus. Oke. Minta maaf saya mau turun karena ada sesuatu yang saya ingin selesaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak Dance. Makasih Pak Dance. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak percaya Kang Chan kalau saya ini raja mute. Kau di sini buka mute saya 1 jam, saya buka mute kau 2 jam gitu loh. Saya mute kau 2 Kita jam. dibatasi ya teman-teman. Live kita 2 dibatasi jam saya satu. mute. Aman-aman Bunda, Lanjut. aman. Jawabanmu deh. Ya kalau Ganti kau mau takut diskusi ya? deal dulu. Saya tunggu jawabanmu. Kau Iya, takut dulu. terima tantangan ya Twenty ya? Kau takut ya? Kau takut nggak apa-apa bilang aja bang. Iya bilang Saya aja. takut. Berani nggak? Dia saja takut. Tantang, deal. Dia saja ketakutan nggak masalah. Assalamualaikum Stadio, Bang Ya kan? Zulkifli. Assalamualaikum Sadio. Assalamualaikum, Bang Dio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini saya minta maaf dulu sama Sadio, sama Bang Jari. Jadi di sini saya senam jari, Sadio. Jadi saya harus mute gitu terus gitu senam jari. Minta maaf nih ya, minta maaf. Lemah Bang Ardiansa. Mau turun malu. Ya itu yang mau turun malu. Mau turun malu. Ambil rekam Ardi. Rekam aja, Ung itu masuk YouTube kok. Rekam aja masuk YouTube ini. Teman-teman udah tahu semuanya. Saya ini raja mute, bukan cuman tukang mute. Kalau cuman tukang mute itu, kalau tukang itu harus disuruh sama orang dulu. Itu namanya tukang. Gitu loh. Kau emangnya followermu berapa ngajak saya PK? Itu followermu aja masa oprit gitu kok ngajak saya PK, bodohnya minta ampun. Assalamualaikum teman-teman para ustaz sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ya Bang. Gak usah. Lebih baik tidak usah saling mencaci seperti tadi, nggak ada gunanya kan.
Yang penting fokus. Loh, siapa yang mencaci, Bang? argumentasi. Lu kemana dia? Turun ya, Tadi kan ada Ya, itu. kabur. Apa namanya? Kabur. Loh, kok kabur, kabur? Bang 20 kabur. Oh, kabur. Saya jambak lagi ya, saya jambak lagi jambak ya. lagi, jambak lagi. Eman-eman mainan kita itu. Di room sendiri Jarang-jarang dia. begini nih. Di room dia bisa jadi. Iya, di room dia bisa. Oh, saya ini. Wah, begitu. Giliran di room muslim, mencret. Naik lagi lah 20. Silakan. Kabur dia. Udah bakal mau naik lagi kayaknya. Dibubukin. Iya, jadi gini, teman-teman. Jadi gini, dia ini kan, ya itu kan namanya Evata ya. Kang Chan tahu kan Evata kan? Oh ya Tahu Fata. Baru tadi siang Fata dia tahu kan? nantang tadi. Oh dia. Jadi kesimpulannya gini, dulu pernah Evata itu di Komal Kristen, terus kemudian saya tantang Hatuha. Setan Hatuha ya. Kau buka Komal, saya masuk ke Komalmu. Saya bilang begitu kan waktu itu kan. Diblokir apa akun saya yang pertama. Diblokir. Diblokir, nggak tahu kenapa. Mungkin saya salah ya Kang Chan ya, gara-gara nantang-nantangnya. Lanjutlah Kang Chan, silakan saya kembalikan ke Kang Chan lah. Mohon maaf. Ya, izin sahabat tamu baru Kakak Ika Arfianti. Islam nih kayaknya pakai hijab. Kak Sriwati, selamat malam. Kak Ika, selamat malam. Ini gimana mau masuk oten kalau dua-dua ini? Kak Ika? Islam Kristen Kak Ika? Takutnya yang berhijab juga Kristen kayaknya. Kak Ika? Yang pakai hijab apa? Turunin aja, orang lagi nyari oten. Ya dilanjut dulu, saya cari oten. Iya silakan. Mungkin Bang Zul ada yang mau sampaikan sekali sih. Bang Zul silakan. Stadio. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya buat teman-teman semua. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima. Apabila ada Taqabbalallahu minna wa minkum, Iya. Kang Chan. Sama-sama, Bang. Amin. Amin. Ya, Bang. Insyaallah. Silakan teman-teman Kristen. Begini ya, ini saran aja teman-teman Kristen begini. Sebagian pendeta itu mengatakan berapologet, gini, bagus itu. Berapologet itu artinya bela iman. Tapi ada satu tahapan yang harus dilakukan. Cross check dulu imannya benar atau enggak. Kalau kalian tidak meng-cross check iman kalian itu benar, semua dari kita tidak meng-cross check iman kita benar atau tidak, kan kita jadi berapologet membela iman yang enggak benar kan. Nah, buktinya kan hancur begitu. Buka Komal setiap buka Komal mungkin lancar-lancar aja. Ketika masuk dalam dialog yang realistis seperti ini, hancur babak belur, kasihan. Kristen tidak tahu 1 Timotius 6 nomor 16, memalukan kan? Sangat-sangat memalukan. Prihatin ilmu, bagaimana mungkin apologet tidak tahu 1 Timotius 6 nomor 16? Kasihan sekali. Lalu dengan serta-merta mati itu bukan mati, maut bukan mati. Ini pesanlah buat teman-teman Kristen di bawah. Kalian Kristen, kalau masih menyimpan objektivitas kalian, inilah Kristen yang sebenarnya. Ketika dalam dunia realita nyata begini teman-teman. Di gereja nggak bisa nanya. Ini alasan kenapa di gereja nggak bisa nanya. Hancur, seriusan hancur. Begitu. Silahkan Pak KS, Muslim atau Kristen Pak? Pak KS, Muslim atau Kristen? Silakan. Islam Kristen Pak KS. Kalau saya ngomong saya nggak bisa berhenti 3 jam. Bang Tata, selamat malam Bang Tata. Udah duduk belum nih Bun? Bang Tata? Bang Tata? Bang Tata monitor. Kok dua-duanya nggak ada suaranya? Berhala, turunin aja. Sekali lagi Bang Tata monitor. Belum duduk. Oh, belum Jangan duduk, diturun. belum duduk. Oke. Jangan diturun, belum duduk. Kita dalam pembatasan ini teman-teman ya. Kalau turun terus penonton kita, nanti saya ganti akun. Masih banyak kok akunku. Dan penontonnya itu tidak kalah dari yang sekarang. Jadi Raja
Raja mute itu lebih dari tukang mute ya. Raja mute. Oh iya, tukang mute disuruh. Kalau raja mute, oh raja dia Kan raja kok. Raja. Iya. Garingnya. Iya, raja mute. Kenapa saya mengatakan begitu Kang Chan? Karena teman-teman Kristen kan sering bilang begini, oh kita kalau di room muslim di mute, sekalian lah saja, saya raja mute. Iya kan? Tapi sebetulnya kalau diskusinya baik, misal Kang Chan tadi pertanyaan Kang Chan dijawab, Kang Chan menjawab pertanyaan dia, terus kemudian menggunakan data dan lain sebagainya. Kalau jujur diskusinya enak, itu kan nggak mungkin, mustahil kita mute gitu loh. Betul, memang nggak pernah akan datanya ya Kristen. Bible ini teman-teman sekalian, yang perlu kalian ketahui ya. Saya ini bersyukur adanya Bible ini. Bayangkan ya. Ini saya bersimulasi aja nih. Seandainya tidak ada Bible gitu, bagi saya pribadi, iman kepada Yesus dan seterusnya itu kita dapatkan dari Al-Quran, dari Sunnah, dari hadis, selesai. Tapi ke dalam perspektif yang lebih helikopter view, orang ngapain itu kan Islam sendiri. Ternyata Bible ini pasang badan. Seluruh yang dinarasikan oleh Quran, Bible pasang badan loh teman-teman sekalian. Aneh kan? Di gereja, oh iman Kristen berdasarkan Bible, sola scriptura, nenek lu kiper. Quran mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Bible mengatakan Tuhan itu adalah Allah. Tuhan mengatakan Tuhan Allah itu satu. Bible mengatakan Allah itu satu. Tuhan mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Allah. Quran mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Allah. Bible mengatakan Tuhannya Nabi Musa, Nabi Yesus adalah Allah. Sama. Orang-orang jahat, orang-orang yang menutup, orang-orang yang kafir yang mengatakan Tuhan itu tiga, Allah itu satu dari tiga. Dalam Bible juga sama. Yang mengatakan Tuhan itu satu dari tiga itu jahat. Matius pasal 9 nomor 3 nomor 4. Matius pasal 7 nomor 22 23. Jahat. Yes. Yang tidak mempercayai Yesus itu kafir. Yes. Matius 23. Hai kau kafir, hai kau munafik, bodoh, buta, ular budak, ular budak. Quran mengatakan Yesus tidak mati. Nah ada nih Ustadz kita. 3 jam dia ngantuk. 3 jam berdebat dengan pendeta. Dengan rektor Ustadz kita nih berdebat. 3 jam dia habis-habisan pakai dalil mengatakan Yesus itu hidup berdasarkan Bible. 3 jam juga mereka pengen Yesus mati tanpa dalil. Quran mengatakan wa ma qataluhu, Yesus itu tidak dibunuhnya oleh Yahudi. Wa ma shalabuhu, tidak ada penyaliban kepada Yesus itu. Enggak ada, tidak disalibnya. Nah ternyata dalam Bible sama. Yesus tidak ada penyaliban kepada Yesus. Tidak ada pembunuhan kepada Yesus. Tidak mati. Enggak ada. Ditanyalah 3 jam. Ajaran mainstream Kristen. Bayangkan mainstream. Yang paling pokok bahkan paling fundamental. Yesus mati. Karena kalau Yesus tidak dibangkitkan, seluruh orang Kristen hidup dalam dosa. 1 Korintus pasal 15. Dan mereka Kristen akan binasa di dalam Kristus. Nah sekarang ternyata Bible pasang badan. Enggak Kang Chan. Markus, Matius, Lukas, Yohanes, kami pasang badan untuk Quran. Yesus tidak mati. Yes. Ini yang disampaikan oleh Bible, bukan oleh kita. Kalau data Quran banyak sekali. Masalahnya kalaulah Bible ini mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Quran, kenapa? Dapat ilmu dari mana kalian mengatakan Yesus Tuhan, Yesus mati? Ada ya, alhamdulillah. Monologlah kalian seperti di gereja. Karena percaya pada saya, gak ada jalan keluar yang lain selain monolog di gereja seperti di gereja. Monologlah. Bukalah Komal. Ada monolog di Komal kayak dia tadi. Itu dia. Monologlah di Komal, seriusan. Lalu kau petantang-petenteng. Saya banyak tuh rekamannya. Uclim naik, aku minta permintaan. Dilirik mungkin pakai peci putih. Dinaik-naikkan. Monologlah kalian di situ, silahkan monolog sampai nanti datang ketentuan Allah. Seriusan monologlah di situ. Alasan kenapa monolog? Kenapa mengemis-ngemis PK atau PK? PK itu kamu ngomong tanpa dihentikan. PK itu. Kalau dialog itu bukan PK, moderator, ada moderator dialog baru. PK itu apa urus PK? PK. Kau ngomong topiknya A, kau mau ngomong B, C, D, F, G, H, I, J, K tanpa berhenti. Gimana ceritanya?
Nanti ada tim PK. Kita ada tim PK khusus. Kalau muslim ngapain PK? Ada tim PK. Seperti Akhi Kores. Jago PK dia. Kau lempar 1000 subhat, dia lempar sejuta hina. Bukan hina namanya. Sejuta kenyataan keburukan kalian. Ya, tapi kalau kita muslim nggak usah PK. Kalau mau dialog pakai moderator yang benar. PK itu mencuri waktu namanya. Dia lemparkan semua hal yang tidak topiknya. Itu kalau dalam dialog itu udah diketok sama moderator, diteke, pergi kau, ada daring kau. Itu alasan kenapa Kristen memang modalnya kalau tidak monolog ya gitu. Cari sesuatu yang bisa dia ngoceh monolog. Gak mau diverifikasi. Gak mau. Kenapa? Karena verifikatornya adalah yang diketeknya sendiri. Biblos. Coba. Dialah satu-satu yang tidak takut. Maut itu hidup. Dialah satu-satu yang tidak hidup. Mati dong. Maut bukan mati loh. Maut bukan mati, bagaimana? Dia satunya tidak hidup, makin buruk kan? Bagaimana cerita? Inilah konsekuensinya kalau bohong dengan bohong dengan bohong dengan bohong. Gitu saudara-saudaraku yang terkasih. Can. Iya. Can. Pardi ya. Udah gitu gerak-gerak. Kesian ya Allah ya Rabbi. Mantes. Begitu aja Pantes banyak orang keluar dari Kristen. Ya Allah. Begitu aja terus. Haruskah jadi panik begitu? Kan bisa kan, santai kayak saya gini misal santai, tenang bisa kan? Kenapa harus panik? Kita aja nggak panik kok. Gimana mau panik? Iya. Definisi maut aja bukan mati katanya. Bayangkan dialah satu-satunya yang tidak hidup. Bagaimana ceritanya? Bodohnya minta ampun ya Allah. Kok bisa Kang Chan ya? Itu makan apa sehari-hari itu kira-kira Kang Chan? Biasanya kalau orang panik tuh semuanya diraih begitu. Yang penting kau bisa menciprati air. Disangkanya kita akan mati dengan terciprati begitu. Enggak bang. Satu-satunya kau bisa membuat kami terkapar itu kau kalahkan kami lalu tenggelamkan kami, dan itu mustahil, tak pernah, insya Allah akan pernah. Jadi gini ya. Kita lihat gini ya. Kristen Indonesia. Iya, Kristen Indonesia ini putus asa karena ada API. Kalau dulu ada API, enak aja berbohong kan. Penghambat ini. API ini. Masalah. Nanti teman-teman, strateginya biasa, itu sebetulnya simulasi. Kalau tidak bisa argumen, lalu dibuatlah framing. Framing. API juga sama, nanti akan di framing. API ini di framing, seriusan. Tapi kan kita ini sudah ahli. Dari dulu kita ini udah banyak pelajaran kita ini. Sudah Islamofobi itu bertahun-tahun pada Islam. Kalian nyari masalah dengan agama Tuhan. Demi Allah. Liyudhirahu ala dini kulli. Kalian akan jadi masalah saudara-saudaraku dengan agama Allah. Demi Allah, masalah kalian ini. Satu-satunya bang, kami tidak ingin jadi masalah bang. Kami muslim ini, Quran ini orang yang paling dekat dengan kalian yang sangat mencintai Yesus. Seriusan. Kami meyakini Yesus ini lahir dari miracle, mukjizat. Anda lihat Yahudi yang selalu kalian jilati tuh lidahnya itu, pantatnya. Pantatnya itu. Kata orang Yahudi, Yesus Tuhan kalian itu tukang sihir. Dia anak haram dari tentara, namanya Ben Stada, anak pezina. Kami ini mengatakan Yesus ini orang yang mulia, Nabi besar Allah. Yes. Makanya saya lihat beberapa podcast tuh ya, ada orang mu'alaf Kristen, kita tahulah ada orang yang memang tingkat posesivitasnya gitu ya, itu tingkat kepemilikannya tinggi gitu. Nah, memang dari dulu ajarkan Yesus. Setelah dia tahu realitas yang sebenarnya terkait Yesus yang disampaikan oleh apologet Islam, nah ternyata dia bukannya menjauh dari Yesus, malah lebih dekat dengan Yesus. Di dalam Bible, Yesus menjadi kutuk terkutuk. Dia baca Quran, mubarakan aynama kuntu, diberkahi. Bukan hanya di situ, di mana saja dia berada diberkahi. Nangislah dia, aku baru masuk Islam sekarang, salah sendiri. Makanya baru kemarin lihat Bang Juma.
Cooper apa namanya? Kudet, kurang update. Lihatlah. Aku baru tahu ternyata Yesus ini lebih dekat. Kita lebih dekat dengan Yesus. Di dalam Islam, kalau dalam Bible, Bu, Pak, di dalam Bible Yesus ibu-ibu kalian ibu-ibu. Kalian seorang ibu kan? Ibu, perempuan. Hamil kalian kan? Hamil anak kalian kandung kan? Lahiran kan? Betapa sakitnya kelahiran itu kan? Lahiran tuh. Ya laitani mittu qabla hada. Langkah baik aku mati sampai seperti mati sebelum semuanya ini, kata Maryam. Kalian ibu-ibu juga kan? Setelah besar, anak kalian menyebut kalian, "Hei perempuan." Gimana hati kalian? Ibu. Seorang ibu yang mengandung anak kalian 9 bulan, menyekolahkan, sudah besar, mendidik anak kalian, sudah besar, anak kalian mengatakan kepada kalian, "Hei perempuan." Iya betul. Tapi Anda kamu nah, ada Ustadz Sugi nih, ada. Teman-teman, kita ini kalau ada guru-guru kita nggak enak juga kita teriak-teriakan. Assalamualaikum Ustaz Sugi. Besarkan saja mungkin Ustadz Sugi, Ustadz Dio. Kita ini kalau ada guru nggak enak juga kita kan. Tapi kita katanya tadi mau rungkat. Kita rungkat dulu ya, Bunda. Iya, karena kita kena pembatasan terus ini. Satu nggak apa-apa. Enggak. Kita lanjut aja, Enggak, lanjut Pak aja. D, bercanda, Pak D. Lanjut aja. Gimana Silakan, Pak mungkin D, Ustaz Sugi. kabarnya? Comot aja. Gimana kabarnya Pak D, Kang Chan, Pak D? Kang Chan gimana kabarnya? Yang ditanya Kang Chan apa Pak D? Yang ditanya Kang Chan apa Pak D? Emang gitu. Siapa? Gitu, Ustadz Sugi gitu. Siapa? Si enggak dengar. Gimana Pak D? Gimana Pak D? Kang Chan, semuanya yang ada di sini, mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Sama-sama, mohon maaf. Iya, lahir batin, sama-sama. Pak D. Ya, Ustadz Sugi mohon maaf lahir batin. Saya berserta keluarga ingin mengucapkan sama-sama. Lanjut. Saya itu kalau Ustadz Sugi kan berdebat kan nggak lihat Bible dia, lihat kamera ke depan. Oh tapi hafal dia. Yohanes 10:30. Saya lihatin, oh hafal dia. Perikopdannya dari sini, nomor sini begini. Oh luar biasa. Makanya dulu namanya Bible berjalan. Bible berjalan. Tapi yang bikin heran Kang Chan, yang bikin heran, saya nggak ngerti sekarang Bible berjalan ini sampai mana gitu loh. Apa sudah sampai Mekah atau sampai mana berjalan kan terus kan? Jangan salah, berjalan itu tidak harus apa ya berjarak Apa? kan? Bisa berarti berjalan di tempat. Jalan di tempat. Iyalah. Gitu. Luar biasa. Ada Oten. Habis kabur. Habis lah. Orang hotelnya botol-botol gimana nggak botol? Wong Tadi definisi gini ya, laut tadi aja siang gitu. ini tadi siang. Tadi siang kan saya buat format. Karena dulu Pak Rektor ya, Pak Rektor Pendeta Peter Ota namanya. Rektor STT. Sebutkan namanya aja udah kagok kan. STT Victory Cibubur. Rektor dia, dosen aktif. Dialog offline sama saya dengan Ustadz Dio. Di ujung dia bilang begini katanya. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi, kita dialog lagi. Pasti panas dia setelah selesai dialog. Karena kita sudah selesai lebaran, saya mulai buat pemanasan kan. Saya buat WA, silakan. Ini format dialognya, tolong disampaikan. Terus ini ajuan format dialognya, kalau ada koreksi silahkan. Speakernya ini dan seterusnya. Terus disampaikanlah oleh Pendeta Rahmat. Jawabannya tahu nggak apa? Apa? Nih jawabannya nih. Nih jawabannya nih, lihat. Oten nggak bisa jawab. Nih jawabannya. Nih jawabannya. Mana nih? Oh itu. Masya Ini nih Allah. jawabannya. Oh iya. Nih jawabannya. Iya. Nih jawabannya nih. Apa? Nampak Nih. juga kagak. Jawabannya Itu. jawabannya Itu panjang. kelihatan. Ini jawabannya panjang nih. Nih. Apa sih? Oh itu. Assalamualaikum Ustaz Nggak Anak mau. Rimba. Lah kenapa nggak mau? No.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin. Syamana wa syamakum fataqabbal ya karim. Ya, selamat hari raya semuanya ya, Bang Ya, Chan. makasih. Bunda, Vivi siap, itu Ustaz. diterima Kang Bunda. Sugi. Iya. Ya. Lanjut Bang Chan. Iya. Tahu nggak teman-teman Kristen? Saya ini kalau ngomong nggak bisa berhenti. Penyakit. Jadi nanti Ustadz Sugi, Ustadz Dio diinterupsi aja Bang Zulkifli Fardi seperti Fardi, Ustadz Anak Rimba. Tahu nggak topiknya apa? Topiknya cuma satu. Buktikan di dalam Bible murid yang memastikan Yesus mati. Cuman satu, lihat. Di ujung dia kita akan dialog lagi. Sekarang setelah saya kasih nih proposal dialog tadi, apa jawabannya? Nggak mau. Ya udah, Kang Chan kan ngasih proposal begitu. Coba kasih, kan saya udah bilang Kang Chan, cobalah sesekali itu kritik tekstual gitu loh. Ini saya kasih ya. Nih. Nah, formatnya. Pemaparan, nah dia kan bisa mau dialog kan? Pemaparan dulu alasannya begini, kita kurang waktu kata dia untuk memaparkan. Ya udah, pemaparan 30 sampai 40 menit, masing-masing 40 menit disuruh memaparkan. Saling bertanya pembicara 30 sampai 40 menit, silakan dibatasi 30 menit bolehlah, setengah jam. Audiens bertanya kepada moderator. Jadi audiens moderator yang menyampaikan supaya tidak terlalu struggle. Sudah diberikan yang begini, apa jawabannya? Nggak mau. Dosen rektor. Apa yang bisa kita katakan? Kenapa kok nggak kritik teks? Kenapa nggak kritik teks, Kang Chan? Boleh, nanti saya coba ajukan. Kan saya udah pernah bilang ke Kang Chan kapan hari itu. Iya, ada. Kita mencret lah, Bang Ardi. Ini gimana sih ini? Betul-betul mematikan itu kalau kritik teks tuh. Enggak, beliau ini dulu mau dialog setelah kita selesai. Semoga kita akan di lain waktu untuk dan topik ini. Nah, ada keluhannya itu kita tidak waktunya kurang kata pemaparan. Ya wes, karena sebulan kemarin kita saum, jadi belum ada isu apa-apa, masih topik ini yang diajukan kan. Khawatir nggak puas. Begitu. Sebetulnya ada nih pendeta yang mau masalah Quran dan Bible firman Tuhan. Tapi belum saya follow up. Tapi kalau dia nggak maunya gara-gara topik itu, saya coba nanti ajukan kritik teks begitu. Itu Pak Ardi yang maju. Siapa izin tamu baru nih Bang Vipi, selamat malam. Selamat malam. Oke, ini Kristen ya Kang Chan semuanya. Oke, lanjut. Silahkan, boleh mungkin Ustadz Sugi. Supaya gini teman-teman sekalian, kita ini dapat ilmu. Kadang kita ini lebih baik menyimak juga sih. Jangan banyak bicara juga. Banyak bicara ini. Ya, betul. Lebih baik kita menyimak. Ustadz Pade Sugi juga menyimak saran saya. Ustadz Dio juga menyimak. Anak Rimba juga menyimak. Ustadz Melani menyimak. Kang Chan menyimak. Kita semua menyimak. Silakan Vipi ngomong sendiri. Kita nyimak aja gitu loh. Betul kan Kang Chan? Nggak bisa karena Kristen nggak ada ilmu. Mungkin mending teman Kristen nanya aja. Siapa tahu nanti bisa terbuka pikirannya untuk segera bertobat dari menuhankan Yesus. Silakan Pak Vipi. Gue nggak mau nanya, gue ditanya aja. Kang Chan, lanjut Ustaz Sugi. Ya, silakan. Kalau ditanya tapi kita udah tahu dia nggak bisa jawab, ngapain kita tanya? Ayo. Kita udah tahu dia nggak bisa jawab, terus kita tanya. Bolehlah Bang Ardi, bolehlah Anak Rimba belajar bertanya, boleh nggak? Silakan Ustadz. Anak Rimba boleh bertanya ya. Baik, Bang Pipi, saya mau belajar bertanya dulu ya. Enggak, saya sama Kang Chan. 4 pertanyaan aja. Ya, Bang Pipi menyembah manusia atau menyembah Tuhan? Saya sama Kang Chan saja ya. Enggak, pertanyaan saya singkat, mohon dijawab singkat. Bang Pipi menyembah Tuhan atau menyembah manusia? Menyembah Tuhan. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, siapa nama Tuhan yang disembah Bang Pipi? Ini menyembah Bapa melalui Tuhan Yesus.
Berarti namanya Yesus. Terima kasih. Berarti Tuhannya Yesus, betul? Iya, Yesus Betul Tuhan. nggak? Iya betul. Terus? Ya, berarti Tuhannya Yesus namanya ya, baik. Pertanyaan ketiga, nanti kelimanya baru kesimpulan kita ya. Pertanyaan ketiga. Yesus yang Pipi sembah ini sebenarnya aslinya orang mana? Bang Pipi, Aslinya orang katanya mana? kan pengen ditanya. Tuhan Yesus berasal dari surga, turun. Saya nggak tanya dia berasal, saya nggak tanya dia turun. Yang saya tahu dia lahir. Yang saya tanya, Yesus yang kamu tuhankan ini aslinya orang mana? Kan itu yang saya tanya. Dia orang mana Yesus ini sebenarnya? Orang Sulawesi, Pak Ustadz, orang Sulawesi. Nggak ada jawabannya. Lah, yang dilahirkan Maria siapa, Bang? Tuhan Yesus. Yesus. Yang abang Tuhan kan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang lahir di Yerusalem. Berarti Yesus adalah orang? Tuhan Yesus lahir di Iya, Israel. telah lahir bagi dia. Berarti Yesus orang? Tuhan Yesus lahir di Israel. Iya, saya tidak masalah mau Tuhan mau apa dia. Berarti Yesus orang mana? Tuhanmu ini orang mana gitu loh. Pertanyaan simpel kok. Saya simpel juga. Jawaban saya Tuhan Yesus lahir di Yerusalem. Iya, orang mana dia? Saya ulangin Pak ya. Tuhan Yesus lahir. Udah di gini aja lah, kau pertanyaan yang sama aja ke saya. Sudah 3 pertanyaan. Lahir siapa, Pertanyaan Bang? yang sama ke saya gitu. Saya udah saya nggak akan bertanya soalnya saya. Nah, kalau begitu jawab yang benar. Yesus yang kau jadikan Tuhan ini orang mana gitu loh. Yang benar adalah Tuhan Yesus lahir di Israel. Yang nanya lahir siapa? Ya, ya itu jawabannya. Lah kan orang nggak ada orang nanya Yesus lahirnya di mana? Ya itu jawabannya. Lah kau jawab bukan pertanyaan yang kau jawab. Jadi yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Tuhan Yesus orang mana? Nah jawabannya kok lahir. Kopla apa bener kau ini? Jawaban saya salah atau benar? Salah lah, orang ditanya orang mana kok jawabannya lahir. Nih nyambungnya di mana? Jangan emosi dong. Kalau emosi Lah kau Nggak ada emosi. gimana sih? lah saya udah katakan Tuhan Yesus lahir di Israel. Terus Berarti dia orang Israel. Ya, Tuhan Yesus lahir di Israel. Ya udah kan. Saya lahir di Blora. Saya orang mana, Bang? Ya Anda beda dong sama Tuhan Yesus. Kok sama? Apa bedanya? Dia lahir dari vagina saya juga sama. Apa bedanya? Oh beda loh. Darah abang tidak ada khasiat. Darah Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia. Kata siapa? Kata Tuhan Yesus. Mana? Yohanes 28 ayat 26. Apa katanya? Bila darah perjanjian bagi yang percaya kepadanya ditebus dosanya. Abang bisa nggak darah abang menebus dosa? Enggak, bukan ke situ pertanyaan saya, bukan ke situ. Izin Bang Sugi. Oh, mohon beda. maaf. Iya. Pertanyaan saya, Yesus ini yang keturunan Daud atau keturunan siapa gitu loh? Saya udah katakan abang, kan kita kan bukan pilihan ganda, kan kita diskusi kan? Enggak, tadi ditanya kok, bukan diskusi. Tadi katanya ditanya kok, gimana sih? Iya, artinya kan kita Tadi kan katanya kan ditanya. Iya. Bukan diskusi. Sorry. Jawab aja, Yesus Kita ini bukan- keturunan Daud atau bukan? Bang, kita nih kan esai atau pilihan ganda? Gimana nih Bunda? Gimana nih Bang Ardi? Kang Ca. Lah saya mengatakan benar. Baik. Yerusalem, Oke, apakah itu di, bohong di, enggak kan? di pas ya, pas. Lewat satu itu. Nomor 3. Makanya kita harus paham. Tuhanmu, Kita kan sebentar. bukan pilihan Iya, ganda. dengar dulu. Sabar. Saya Tuhanmu yang bernama Yesus ini, apakah pernah mati, dikubur, kemudian lalu bangkit dari kubur? Pernah atau tidak? Betul. Mantap. Di bawah ada 180 orang.
menurut pengertian orang Indonesia, orang yang sudah pernah mati dikubur kemudian bangkit dari kubur disebut apa, Bang? Yang di bawah tolong dijawab juga, mungkin tidak bisa jawab Pipi. Apa, Bang? Sebut Orang yang sudah mati dikubur kemudian bangkit dari kubur disebut apa menurut orang Indonesia, Bang? Masalahnya, abang pernah lihat nggak? Abang nggak pernah lihat nggak? Lanjut, Bang Sugi. Lanjut, Kang Sugi. Lanjut, Kang Sugi. Masalahnya pernah lihat Nggak nyambung bang, ini orang nggak bisa diajak dialog, nggak nyambung. Dia gugu karpe dewe kata orang Jawa. Nggak bisa dialog seperti ini nggak bisa. Jadi saya harus menjawab sesuai dengan apa yang kalian minta. Ya kalau kamu ditanya ya dijawab lah. Saya udah jawab. Saya tidak menyinggung, tidak menghina. Kenapa kalian emosi? Yang saya jawab itu betul. Betul menurutmu, tapi nggak nyambung dengan pertanyaan gitu loh. Tuhan Yesus lahir di Yerusalem, betul nggak? Yang nanya lahir siapa? Jadi? Lah, Anda kan tanya Tuhan Yesus orang mana? Saya jawab Tuhan Yesus lahir di Yerusalem. Terus aturan kalian gimana? orang ini, orang sini. Kan gitu, masa nak Yesus lahir di sini apa sih? Ya udah, ganti saya nanya. Ya udahlah. Mau saya tanya. Mau Nggak saya asik tanya. lah. Mau saya tanya. Gua kira yang cerdas. Yaudah gua turun Enggak, deh. mau saya tanya enggak? Dia kabur. kabur dia kasih. Ya, gantian saya mau nanya. Iya. Kabur gimana sih? Tapi Kang Sugi, saya ada yang paling saya ingat dari Kristen waktu diskusi. Saya tanya, apakah di surganya Kristen ada darah dan daging? Oh, enggak ada, kata dia. Nah, jadi di surganya Kristen ada apa? Yang ada roh, katanya. Oh, baik. Nah, kalau begitu, apakah Yesus bangkit dari kubur rohnya saja? Saya bilang, oh enggak, dia dengan jasad kemuliaan dengan rohnya. Oh baik, mau jasad kemuliaan, yang penting saya tanya, berarti Yesus bangkit dari kubur dengan jasad dan rohnya, berarti ada daging, ada roh, ada darah. Saya bilang, oh iya, kata dia. Setelah Yesus bangkit dengan jasadnya, lalu Yesus pergi kemana? Saya bilang, oh dia berangkat ke sorga, katanya. Loh, berarti jasadnya sama darahnya, dagingnya berangkat ke sorga. Oh iya. Nah, katanya nggak ada darah dan daging di sorga, saya bilang. Lalu, kok ini ada? Saya bilang. Lalu dia diam, Bang Sugi. Terus dia berpikir, ya mungkin jasadnya meledak di udara, katanya. Apa enggak lucu? Oh kayak rudal. Meledak di udara gitu. Itu yang paling saya ingat. Ya Allah ya. Oten kau ini parah. Iya, ini kita kena pembatasan dari tadi loh, ya. Jadi penonton kita ini bukannya naik tapi turun. Pembatasan terus ini, nggak ada selesai-selesainya ini. Kenapa kalau ada pembatasan ada yang rokok rupanya? Enggak apa-apa. Alhamdulillah, udah selesai. Pembatasannya rupanya sudah dihilangkan ya. Oke. Pak kita Iya. pembatasan Kita sebenarnya mulai TikTok ini dia kan sebenarnya bisnis. Ketika ada Sudah formal hilang, diskusi sudah hilang. seperti ini, maka seharusnya yang dibawa supaya ada interaksi, tap-tap layar. Yang kedua supaya ada kontribusi, ya harusnya left orange lah, love orange gitu ya. Supaya komalnya kuat, karena TikTok lebih suka komal-komal barbar. Karena di situ berterbangan gip. Sementara gip ini diperlukan TikTok. Nah, makanya kalau yang dibawa saudara muslim, ketika ada komal Islam berdakwah, tolonglah tap-tap layar. Kemudian beri love orange, nggak rugi Anda juga yang dibawa love orange loh, saudaraku muslim yang dibawa begitu. Bunda lanjut. Iya, nggak bisa posting ulang juga ya, karena memang tadi lagi kena pembatasan. Ini sudah, alhamdulillah sudah dihilangkan ya pembatasannya. Iya. So kita
mulai lagi ya, mungkin ada teman-teman Kristen di atas, di bawah ya, masih ada kursi satu buat kalian. Ya, naik belah Tuhan kalian ya, karena kami Muslim mengatakan Yesus itu 1000 kali persen ya, dia itu bukan Tuhan, bukan, karena dia seorang anak manusia berdasarkan Bible. Kami mengatakan ini ya, bukan berdasarkan lagi Al-Quran, bukan. Minta izin Bang Chan. Ini ada Bang Ardi, ada Ustadz Sugi, ada Kang Dio dan Zulkifli. Anak rimba keliling dulu Bunda ya. Ini lebih dari cukup Boleh. ini guru-guru Silakan, kita Pak ini. Silakan. Izin Bunda ya. Bang Ardi Iya, semua, silakan. Kang Dio. Kang Sugi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan naik teman-teman Kristen. Kalau ada di bawah ya, masih ada tersisa 154 penonton. Tidak mungkin Muslim semua ya, ada Kristen juga. Silakan naik. Pembatasan kita sudah hilang ya, teman-teman. Kita akan berlanjut lagi berapa jam kemudian ya, saya lihat dulu. Ya, kita masih ada 1 jam lebih ya. Selama sudah ada masternya saya di atas. Oke, ya kita ada Ustadz Sugi di atas ya, ada Bang Zulkifli juga, ada Dio Pratama juga ya. Mereka ada Bunda Melani ya, mereka ahli ya dalam Bible maupun Al-Quran ya. Makanya saya tidak ambil alih karena mereka lebih paham daripada saya. Silakan naik yang Kristen. Ada Bang Hercules, naik aja Bang Hercules. Naik aja, kita buktikan kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Kalian salah sembah. Kami Muslim mengatakan kalian salah sembah ya. Diposting oleh yang aja teman-teman di bawah kalau bisa ya. Kalau nggak bisa di ini aja, dilempar-lempar, apalagi itu biar TikToknya senang gitu loh. Tapi nggak usah banyak-banyak ya, dikit aja. Silakan naik Bang Hercules, biar Anda cerdas ya, sebagai wakil dari Kristen. Ya, perwakilan dari Kristen 1 orang boleh naik. Ayo, perwakilan Kristen di bawah silakan. Sambil kita tunggu ya, perwakilan Kristennya ada nggak yang berani naik diskusi? Mana lagi? Oh. Nggak ada jaminan surga buat Kristen. Ya. Ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini satu-satu hilang ini gimana? Saya tinggal sendiri nanti nih. Nanti lagi saya Dio naik nih. ulang, Ustadz Sugi. Nanti saya naik ulang. Izin dulu keliling-keliling. Ya. Gak apa-apa Pak Ustaz Sugi. saya biasa berdiskusi sendiri sama Oten juga ya. Biasa juga berdua aja. Biasa juga kalau sudah dibawa ya terlanjur yang di atas aja. Iya, silakan Kristen. Naik aja yuk. Susah Kristen naik itu. Apalagi ada saya. Ada Ustaz Jangan Sugi. harap. Males. Ada apa namanya di sini ya, ada dedengkotnya gitu loh, Bible. Dari dulu kayak gitu, Kak. Salah di atas tuh Kristen entah. Susah kali diajak naik itu. Takut ya mereka ya. Apalagi ada Bang Dio juga di sini. Ya, mereka takut betul. Ya udah, aku Tapi ngumpet mereka dulu. berani Aku sama aku ngumpet loh. dulu ya di bawah ya. Nanti kalau ada aku naik. Boleh, Yo, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nggak apa-apa. Kita sama berdua Bunda Melani juga boleh kok. Ya, kali aja Kristen mau naik diskusi sama kita ya.
sama aku sendiri pun boleh kok. Bang Dikson silakan naik Bang. Iya, nanti jam 21. Biar 21 saya turun karena saya mau live juga. soalnya. Ya Bang Sampai Dio pagi. izin saya turunkan ya. Iya. Saya izin saya turunkan Bang Dio biar Otennya mau naik gitu. Iya. Ya. Diskusi sama aku Oke, aja Pak Sugi. ya. Oten. Diskusi sama aku aja Oten. Yuk. Iya. Saya buktikan kalau Yesus itu bukan Tuhan. Saya bisa kok. Emang Pak Ustaz Sugi aja bisa. Iya. Aku juga bisa kok membuktikan apa-apa lah. kalau Yesus itu bukan Tuhan. Kita pejuang Islam ya. Sendiri 1 lawan 10 keroyokan udah biasa. Iya. Aku bisa kok membuktikan. Saya nggak perlu bawa Al-Quran ya. Saya bawa Bible aja gitu ya. Membuktikan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hampir lagi aku sebut. Para Hampir gurunda. lagi. Tapi terima kasih pada naik para gurunda. Terima kasih ya. Iya. Alhamdulillah. Saya Hercules Bunda naik. Melani, saya itu nggak takut loh ketika buka komal ya. Nggak takut saya karena saya dikelilingi guru-guru. Iya, betul. Ya, saya dikelilingi guru-guru untuk berdiskusi. Ketika saya terdesak, ya mungkin karena kekurangan ilmu saya, ada saya lihat di bawah, oh ada guru saya nih di bawah nih. Ada salah satu dari mereka saya tarik naik gitu. Saya diam aja gitu.